paso. Pertolongan pertama pada saat kecelakaan pada kram kaki. Pada saat kaki kita kram, kita bisa melakukan shaking pada kaki kita yang kram itu. Nah, shaking itu bisa membantu kita untuk merelaksasikan otot yang tegang tersebut. Pada saat kaki kita kram, otot-otot akan mengalami ketegangan yang berlebihan. Setelah rasa kram hilang, kita bisa meluncur kedua kaki kita ke depan dan naikkan sebanyak 20 kali. Metode Sylvester adalah cara memberikan pernapasan buatan dengan menggerakkan kedua lengan korban secara ritmis agar rongga dada ikut mengembang dan mengempis sehingga udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Tata cara pelaksanaannya. 1. Posisi korban. Baringkan korban dalam posisi terlentang di permukaan yang datar. Letakkan bantal kecil, pakaian atau lipatan kain di bawah bahu agar kepala sedikit mengadah untuk membuka jalan napas. Yang kedua, posisi penolong. Penolong berlutut di atas kepala korban. Yang ketiga, tahap inspirasi. Pegang pergelangan tangan korban, tarik kedua lengan korban ke atas kepala hingga lurus sejajar. Telinga. Gerakan ini melebarkan rongga dada, paru-paru mengembang, udara masuk. Tahanlah selama 2 detik. Yang keempat, tahap ekspirasi. Bawa kembali lengan korban ke bawah, lipat dan tekan kuat ke arah dada. Gerakan ini mengecilkan rongga dada, paru-paru mengempis, udara keluar. Tahan juga selama 2 detik. Ulangi siklus inspirasi dan ekspirasi sekitar 12-16 kali per menit. Tata cara mengobati luka pada lengan. 1. Cuci tangan terlebih dahulu, supaya kuman dari tangan tidak masuk ke dalam luka tersebut. 2. Bersihkan luka. Bilas luka dengan air bersih mengalir. Jika ada kotoran, debu, atau pasir, bersihkan perlahan dengan kain bersih. Tiga, hentikan pendarahan. Tekan perlahan dengan kasa atau kapas bersih beberapa menit sampai darah berhenti. Luka kecil biasanya cepat berhenti sendiri. Yang keempat, oleskan antiseptik ringan. Bisa digunakan dengan betadine di area luka. 5. Menutup luka. Tutuplah luka dengan menggunakan plester atau kasa steril supaya tidak kotor atau terkena debu. Yang keenam, ganti perban atau plester setiap hari jika lebih sering basah atau kotor. Dan yang ketujuh, pantau tanda infeksi. Segera ke dokter jika luka bernanah atau mengeluarkan cairan kuning bengkak, merah meluas atau sangat nyeri. Jika tidak sembuh setelah 1 minggu. Biasanya, luka kecil sembuh hanya dalam beberapa hari sampai seminggu. Metode Secafer. Metode Secafer adalah salah satu teknik bantuan pernapasan buatan yang digunakan untuk menolong korban yang tidak bisa bernapas. Tata cara pelaksanaannya, yang pertama, letakkan korban dalam posisi tengkurap dan wajah miring ke samping.
Yang kedua, si penolong berlutut di pinggang si korban. Yang ketiga, letakkan tangan di punggung korban bawah, kemudian tekan secara perlahan. Di sini saya akan mempraktekkan penanganan pada cedera yang terjadi di sekitar pergelangan kaki, di mana namanya strain, yaitu cedera pada otot dan tendon. Dan kita menggunakan metode RICE, yaitu yang pertama rest atau istirahatkan kaki terlebih dahulu. Setelah diistirahatkan beberapa saat, kita mulai metode yang kedua, yaitu ice, mendinginkan dengan cara dikompres pakai es batu. Bisa dengan kain bersih dulu dilapiskan supaya tidak terlalu dingin. Karena kalau langsung es batu itu sangat dingin dan berbahaya bagi kulit si penderita cedera. Jadi kita kompres dengan es batu, dilapisi dengan kain bersih. Dilakukan selama beberapa menit. Jangan lupa jeda beberapa saat supaya tidak kedinginan kaki si penderita cedera. Setelah tahap pendinginan, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu compression atau kompres pembalutan. Kita bisa memakai kain bersih untuk sementara karena belum datang dokternya, jadi kita menggunakan bahan seadanya di rumah, yaitu kain bersih untuk membalut luka kita. Pastikan luka kita terbalut dengan bagus dan tidak terlalu mengikat dan tidak terlalu longgar. Nah, setelah tahap yang ketiga, masuk ke tahap keempat, yaitu elevation dengan mengangkat kaki yang cedera lebih tinggi dari kepala. Lakukan metode RICE selama 15-20 menit setiap 1-2 jam selama 24-48 jam pertama.